Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah musalla Darul Iman yang dirahmati Allah. Mari sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan menjalani puasa ke 12 untuk ahli hisab, 11 untuk ahli ru'yah ya. Di Indonesia ini macam-macam nih orang Islamnya, ada ahli hisab, ada ahli apa ya, udah ikutin aja. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para istrinya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah istiqomah sampai di akhir hayat kita. Amin. Ini ada pengumuman juga, ternyata tidak ada perkembangannya dari yang minggu lalu. Habis kuliah subuh, jadi pada pulang. Ini juga hari ini nggak mungkin digorengin tempe soalnya. Gitu. Jadi pengumumannya itu aja. Harap maklum. Ya. Nah, puasa itu tercantum di dalam Al-Quran, kewajibannya di Al-Baqarah 183. Kemudian yang berkaitan dengan puasa sampai 187. Lalu ada lagi yang pendukung puasa, ada di An-Nazi'at, ada di banyak surat, di antaranya surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan An-Nazi'at yang intinya menahan nafsu. Jadi puasa itu dukungan ayatnya banyak. Nah, salah satu ayat di rangkaian ayat puasa itu Al-Baqarah 186. Tapi intinya bukan untuk puasa, intinya adalah doa. Saya bacakan ayatnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini Allah mengumumkan pada kita semua, kepada Rasulullah. Allah berfirman, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, ya, aku dekat. Nah, qarib itu akrab. Aku dekat sama hambaku. Di sini ada nggak yang berani aku Bapak dekat sama Allah? Sekarang ini ngeri, kadang-kadang kita ngeri nih. Saya dekat sama Allah, apa buktinya? Tapi Allah menyatakan diri, fa inni qarib. Aku dekat. Nah, tandanya aku dekat dengan hambaku itu ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap doa kalau mereka berdoa padaku. Nah, di sini nih ada pengumuman nih. Siapa-siapa yang di masa hidupnya sampai detik ini nggak pernah terbiasa berdoa, mari kita berdoa mulai. Baik pribadi maupun kolektif. Ya. Karena doa kolektif itu ada. Artinya gini nih. Rasulullah tuh kalau datang ke satu kaum nih, halaqah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah langsung berdoa, semoga Allah merahmati kamu semua. Lalu amin. Nah, tapi doa itu adalah satu hal yang wajib. Doa masih doa. Dari segi bahasa
doa sama zikir itu sama. Doa itu menyeru, memanggil, zikir itu menyebut, sama. Bahkan ada doa yang dizikirin, zikir yang didoain ada. Contoh, istighfar doa apa zikir? Nah, istighfar doa apa zikir? Doa. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Doa, minta soalnya itu. Tapi Rasulullah bilang, demi Allah, satu hari saya beristighfar 100 kali. Berarti doanya dizikirin, diwiritin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu. Jadi doa sama zikir sama. Nanti pengertian bisa beda. Dalam zikir memang tidak terkandung permintaan. Nggak ada permintaan. Ya kan? Misalnya zikir yang Allah senang tuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Nggak dosa, kamu mulai dari mana aja. Dari alhamdulillah boleh. Tapi itu diulang-ulang terus tuh. Itu nggak ada permintaannya. Kecuali Anda mengagungkan Allah. Subhanallah itu artinya ini, Maha Suci Allah. Itu artinya Allah bebas dari kesalahan. Walhamdulillah, segala puji dari Allah. Saya berjanji ya Allah, tidak ada satupun orang yang saya puji, melainkan Engkau Zat yang berhak dipuji. Jadi Bapak Rasulullah kan bilang, lemparkan pasir kepada orang yang suka menyanjung. Dan sekarang jangan lagi memuji orang, Pak. Kalau bilang mau utang orang, nggak ada lagi, Pak. Saya cuma Bapak doang ya pokoknya yang bisa ngasih saya utangan. Bapaknya begini dari itu udah salah, dalam akidah salah. Ya. La ilaha illallah, apalagi la ilaha illallah itu afdhalul zikri. Terus Allahu akbar. Nanti di akhir Ramadan kita disuruh berzikir dan berdoa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bulan puasamu dan bertakbirlah. Nah, takbir ini aslinya zikir. Tapi sebetulnya dia dibikin doa tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebenarnya kita mengharap keagungan Allah pada saat itu. Makanya ala ma hadakum. Kamu bertakbir supaya aku beri petunjuk. Jadi takbir dijadikan doa oleh kita. Gitu. Nah, di ayat ini, di rangkaian ayat Ramadan tadi, Allah mengumumkan, hai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadaku, hambaku, mengenai aku dekat. Kedekatan aku itu ditandai dengan, gitu ya, aku menjawab setiap doa. Jadi ini Pak, ini satu hukum lagi nih, kaidah dalam Islam. Yakini setiap doa pasti dijabah. Pasti dijawab. Ujibu da'watad da'i zada'ani. Nah, ya, jadi sekarang kita lihat doa. Doa yang dimaksud dalam ayat ini, doa khusus. Bapak kan punya hajat kan, punya keinginan setiap hari, entah pribadi, ya, entah keluarga, tapi ada keinginan. Itu yang dimaksud kalau ada keinginan khusus itu minta sama Allah, minta sama Allah dalam doa. Gitu. Bukan doa-doa yang rutin. Kita kan tiap hari rutin doa nih, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Terus la ilaha illallah syarikalah, terus nanti tahajud doa lagi, terus berangkat ke keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan berdoa lagi, masuk WC Allahumma inni a'udzubika, dan keluar lagi gufron. Itu doa, bukan doa itu dimaksud. Kalau doa itu adalah doa-doa yang menjadikan zikir bagi kita. Itu untuk mengingat Allah itu. Nah, kalau doa-doa yang begitu aja belum pernah kita atau jarang, apalagi doa yang khusus. Nah, sekarang dengarin. Hukum doa apa, Pak? Ada yang tahu? Wajib ternyata. Tuh tahu wajib. Kita jalani yang wajib-wajib nih. Sholat wajib, puasa wajib, doa ternyata wajib. Sampai-sampai Allah tuh marah kalau kita nggak mau berdoa. Allah marah kalau kita nggak mau minta. Nanti cek di rumah surat Al-Mu'min ayat 60. Saya bacakan ya. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku pasti akan mengijabah kamu. Lakum, untukmu gitu. Lihat, hukumnya lihat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri nggak mau berdoa padaku. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri nggak mau berdoa padaku. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Akan aku lemparkan ke neraka jahanam secara hina-hina. Surat Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60. Nanti dibuka di rumah. Jadi hukum doa itu. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, minta. Aku akan kabul. Jadi ayat ini ada di rangkaian ayat Ramadan tadi, ya kan? Jadi maksudnya kalau bisa di bulan Ramadan ini setiap hari latihan minta sama Allah, minta apa aja, sehingga nanti di bulan Syawal dan seterusnya terbiasa kita akrab sama Allah, karena Allah menjanjikan kedekatan kita dengan beliau, dengan Allah ini. Kalau kita mau berdoa, mau minta yang khusus, minta apa terserah. Misalnya minta gini, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim ngomong begitu, Rabbi habli minas sholihin, jadi Ismail anak soleh. Minta apa lagi? Ya Allah tambahin rumah saya sampai lantai 3. Enggak apa-apa. Ya Allah ganti mobil saya. Ya Allah apa aja, yang penting Bapak minta sama Allah. Ya, bukan cuma minta harta dunia, minta al-afiyah. Tapi hati-hati, jangan minta sesuatu yang Bapak nggak tahu hakikatnya. Seseorang di zaman Nabi pernah berdoa begini, Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Nabi tegur, sesungguhnya kamu meminta musibah, jangan minta sabar. Jadi kecuali Pak Tri, kalau Pak Tri boleh. Ya Allah minta sabar, dapat sabar deh. Tapi kalau kita jangan minta sabar. Rasulullah melarang. Siapa yang minta sabar sama dengan minta musibah. Jadi begitu caranya Allah. Allah kalau kita minta sesuatu, Allah bukan kasih sesuatu itu. Minta mercy, nggak dikasih mercy, dikasih jalan untuk bisa mendapatkan mercy. Entah pekerjaan, entah hadiah dari orang, entah apa gitu. Tapi bukan mercy ya plung, datang duitnya datang plung, nggak gitu. Ya. Jadi mulai sekarang kita paham bahwa berdoa itu penting. Bahkan Rasulullah bilang ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Namanya ibadah itu menyembah Allah. Kenapa Allah kepengen diminta? Dalam surat Fatir ayat 15, surat 35 ayat 15, Allah mengumumkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Kamu itu fakir semua. Kita ini fakir, Pak. Yang mau kaya kayak apa? Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir. Fakir itu artinya butuh. Kamu itu butuh pada aku. Wa innallaha huwal ghaniyul hamid, dan aku Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Coba Bapak cari di dunia ini ada enggak orang kaya yang tiap hari keluar rumah ngomong gini, minta. Ayo minta sama saya. Nggak ada. Cuman Allah yang berani, zat yang maha kaya, bilangnya begitu. Kamu butuh sama saya maha kaya lagi maha terpuji. Jadi berdoa itu wajib. Apa aja Bapak boleh minta, ya. Rasulullah berkata, man lam yas'alallahu yaghdab alaihi. Siapa yang nggak pernah minta sama aku akan murka padanya. Bahkan di ayat tadi, siapa yang mau berdoa masuk neraka. Gila nggak? Kira-kira pernah dengar nggak hukum itu? Siapa yang sudah berdoa masuk neraka? Itu ayatnya. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhirin. Siapa yang nggak mau berdoa padaku, sombong, menyombongkan diri, nggak mau minta padaku, aku akan lemparkan dia ke neraka jahanam secara hina-hina. Hina-hina itu begini Pak, dalam ayat lain nanti, orang yang dihina Allah masuk neraka jahanam secara hina tuh, dia masuk neraka jahanam di pintu neraka itu dibalik, jangan pakai mukanya. Coba Bapak di dunia ini sekarang dibalik ya, Pak Rudi lagi jalan, datang Pak Mulyanto ngebalikin Pak Rudi, ayo, hina, ya kan? Karena muka dan kepala itu kehormatan kita. Nah begitu caranya Allah untuk menjadikan kita dekat dengan Dia dengan cara
gampang, simple, nggak pakai modal. Minta sama saya tiap hari, ya, minta sama saya setiap hari. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, kemudian Allah tadi bilang Allah menjamin setiap doa pasti dikabul. Setiap doa pasti dikabul. Dan kita mesti minta kepada Allah setiap saat, setiap hari. Jadi ini udah ini Pak ya, dipegang rumus ini ya, dipegang rumus ini. Gak apa-apa. Pokoknya apa aja boleh diminta pada Allah. Bahkan sahabat pernah diberitahu Rasulullah, kalian minta sendal aja boleh sama Allah. Ya Allah, saya kepengen sendal, boleh. Yang penting jangan sekali-kali Bapak mengeluhkan sesuatu yang Bapak butuh pada orang lain sebelum pada Allah. Pada Allah duluan nih. Karena Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Minta gitu ya. Nah, Allah menjamin setiap doa pasti diijabah. Sekarang fungsi doa apa sih sebenarnya selain minta itu? Kata Rasulullah, man futiha lahu minkum babud du'a futiha lahu babur rahmah. Siapa yang suka yang hobinya berdoa, membuka pintu doa untuk dirinya, sama dengan dia membuka pintu rahmat dari Allah untuknya. Kan enak tuh. Jadi kita ini ahli doa kalau bisa, ya, ahli doa. Hobi berdoa itu. Karena berdoa itu hakikatnya sama dengan berzikir. Kemudian Rasulullah juga bilang doa itu bisa menolak takdir. Nah ini, doa itu bisa merubah takdir, bisa menolak takdir. Ya, asal mulanya takdir itu kuat Pak. Jadi nggak bisa ada yang berubah. Tapi kata Rasulullah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini maksudnya begini. Hidup di dunia ini kayak Bapak nonton TV. Bapak nggak senang sama acaranya, kepengen berubah acaranya, cari remote-nya. Remote-nya udah ketemu, yang punya remote siapa? Suruh dia mencetin ganti acara. Nah, hidup di dunia ini Allah udah bikin acaranya, skenario-nya. Kita bakal kaya, kita bakal apa? Kita nggak senang miskin itu. Cari remote-nya. Siapa yang punya remote? Allah. Maka kita minta, ya Allah berikan saya harta. Nanti Allah yang merubah hidup kita. Itu namanya la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi enak nih kalau kita udah berdoa, udah tahu tujuannya, doa itu wajib, maka lakukan. Berdoalah selagi mampu. Berdoalah selagi bisa. Jangan segan-segan berdoa. Karena orang yang tidak mau berdoa dianggap sombong, menyombongkan diri dari beribadah padaku. Ya. Terakhir, syarat-syarat doa itu cepat terkabul. Syarat-syarat doa kita cepat terkabul. Jadi permintaan kita cepat terkabul. Ya. Satu, dalam doa yang kita omongin nanti, jangan ada unsur dosa atau qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Ini saya kasih contoh. Misalnya Bapak benci sama Pak Chef Rudy, maka Bapak bilang sama Allah, ya Allah matikan Rudy ya Allah. Saya enak ya dia ya Allah. Jangan, nggak boleh. Misalnya loh Chef Rudy, ini mah yang begini gemuk gini masih banyak lemaknya, udah umurnya panjang insya Allah, amin. Ya, ini doa yang nggak bener ini. Ya, matikan dia ya Allah. Nggak boleh. Satu. Jadi doa itu tidak akan Allah ijabah. Yang kedua, syaratnya untuk cepat diijabah doa harus yakin dan mantap hati. Jangan ragu-ragu. Nih kayaknya Allah lupa nih, jangan. Udah lama berdoa nggak dikabulin ya. Nah, kata Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah pada Allah wa antum muqinun bil ijabah. Selagi kamu yakin doa itu pasti dikabulin. Jadi mulai hari ini Bapak yakin ya, setiap doa dijamin dikabulin. Yakin. Fa'lamu, dan maka ketahuilah, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak terima doa dari hati yang lalai dan main-main.
Termasuk main-main ngomongnya juga nih. Bahwa ujungnya in, semua in. Enggak. Pokoknya doanya mesti Bapak ini bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Indonesia aja. Ya. Ya Allah minta apa terserah itu. Nah, maksudnya Allah itu doa yang begini ini mendingan jangan rame-rame. Di rumah sendirian waktu tahajud di atas sejadah, nangis enggak apa-apa. Ya. Nangis minta sesuatu itu. Khususnya minta ampun. Karena ampun yang punya siapa yang punya ampun? Allah. Minta ampun, minta kalau mati ya Allah jangan sakit mati saya, jangan soal khotimah ya Allah gitu. Nanti kalau bisa bini saya jangan ngawinin lagi ya Allah gitu. Pokoknya gitu boleh. Sesuatu yang Bapak ada di benak Bapak itu terpendam dan gak pernah salurkannya pada Allah aja. Ya, itu yang kedua. Jangan main-main dan mesti yakin. Ketiga, kalau mau doa kita diijabah, hindari makanan haram. Hindari harta kita dari yang haram. Ya. Jadi karena Rasulullah bilang, "Innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiban." Allah itu maha baik, maha bagus. Allah enggak menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Ya. Copet, habis nyopet bawa pulang duitnya, ngasih makan anak istrinya, terus berdoa nggak dikabulin. Ya, orang korupsi, nah ini ya kan, copet dan skala kecil. Ini yang gede-gede Pak, triliun, yang bikin banjir di Aceh itu loh, yang ambil kayu, itu duit haram itu. Ada orang naik haji, suruh ngantri, dikasih kuotanya dikasih kepada orang yang plus dapat komisi 1 triliun. Nah itu haram itu. Haram. Nggak tahu siapa di sini, nggak ada kan? Nggak ada. Sini mati. Hah? Oh itu juga main nama itu. Makanya orang bilang dia mati ya. Gini. Ya jadi jangan makan dari makanan haram. Nah makanan haram ya pernah Rasulullah mengancam begini. Siapa yang memasukkan makanan haram ke dalam perut dia dan perut anak istrinya, sama dengan dia menambah bara api neraka jahanam dalam perut mereka. Maksudnya apa? Kalau kita udah dinyatakan ada bara neraka jahanam di perut kita itu, nanti di hari kiamat di absen nih sama malaikat. Malaikat tahu, malaikatnya dua, malaikat azab, malaikat surur. Ngelihat nih, di perutnya ada barang haram. Habis, Pak, digencet Pak, perkedel deh. Jadi mulai sekarang hindari makanan haram. Haram dari penghasilannya maupun haram dari zatnya. Beli somai di Pecenongan, babi Pak. Nggak ada somai yang udang di sana. Ya. Jangan lihat, enak nih bakute. Bakute kan sama babi. Kita nggak tahu itu main makanannya enak nih. Agak kenyal-kenyal itu. Ya, misalnya itu. Banyak. Jadi kalau Bapak ke daerah tertentu yang muslimnya sedikit, hati-hati. Ini, Ustaz saya toleransi, nakal bersama. Ya makanannya semua ada. Kelelawar datang orang Manado, ya kan? Jadi hati-hati. Jangan sampai makan makanan haram baik dari zatnya maupun dari karena mempengaruhi doa kita. Kemudian, nah ini yang keempat syarat untuk terkabulnya doa dengan cepat. Harus sabar dan jangan tergesa-gesa, jangan ajal. Karena Rasulullah berpesan begini. Yastajibu li ahadikum ma lam ya'jal. Setiap doa dari antara kamu semua pasti dikabulin selama kamu enggak tergesa-gesa. Ada sahabat tanya, apa ini maksud dengan ya'jal itu? Tergesa-gesa. Dia berkata begini, gue udah doa capek-capek setahun ini, enggak pernah didengar sama Allah. Nah itu terburu-buru namanya. Jadi jangan ngomong gitu ya. Pokoknya doa terus aja, doa minta terus doa. Karena Bapak hakikatnya ketika Bapak berdoa tiap hari, bodo amat diterima apa enggak gitulah ya. Jangan berdoa. Itu sama dengan Bapak kirim surat lamaran ke perusahaan tiap hari. Jadi diterima sama orangnya. Mau dibaca apa enggak? Yang penting masukin dulu semua lamaran, masukin lamaran gitu. Ya, masukin permohonan kita. Nah, yang ini syarat kelima agak susah nih. Tapi harus dipenuhi.
Nih dengerin, ya. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lakum. Sungguh Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman padamu. Apa firman-Nya? Bukan di Quran ya, dia diskusi. Muru bil ma'ruf wan naha 'anil munkar. Suruhlah orang mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari berbuat munkar. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jika tidak kamu lakukan, maka tunggulah. Jika kamu berdoa padaku, pasti aku tolak. Jika kamu minta padaku, pasti aku nggak aku beri. Jika kamu minta ampun padaku, tidak aku ampuni. Jika kamu minta tolong padaku, tidak aku tolong. Ini ancaman Allah nih. Jadi kita syarat untuk dikabulkan doa ternyata harus menjadi orang yang berpihak pada kebaikan. Jangan yang dukung-dukung kemaksiatan. Ya, coba Bapak saya tanya ya. Kalau lihat pameran mobil di mana? Kemayoran. Apa namanya? HMI, IMS. Ya, gitu. Bapak lihat ada Hyundai apa segala macam. Wajar mana yang jaga stand mobil itu pakai rok pendek, pakai tank top, atau pakai jilbab, pakai cadar? Yang wajar yang mana? Tank top. Hah, sakit hati udah nih. Ya ada yang gitu. Nah itu, padahal agama itu mewajarkan jilbab. Ternyata kita udah dicuci otaknya orang barat. Senangnya lihat yang pendek-pendek. Kita beli kagak apa kagak? Ngertiin banyak, Mbak. Di mobil bisa dicoba. Nah, ya kan? Itu Ramadan lagi. Makanya saya pikir tiap ini mesti ini nasihatin. Ya, jadi kita berpihak pada kebenaran. Kalau lihat ada apa, Bapak tahu nggak istilah dayus? Dayus itu orang yang tidak cemburu ketika keluarganya berbuat maksiat. Kita punya anak perawan, datang temannya. Assalamualaikum Om, anak Om sini tak mau saya bawa nih ntar ke puncak 3 hari. Oh bawa aja. Open minded, udah zaman modern. Yang penting hati-hati ya, jangan lupa ya, namanya dijaga anak saya. Bunting Pak, 3 hari di rumah, gitu. Jadi kita nggak berpihak, kita berpihak pada kebenaran, nggak bisa. Ini anak saya, ya kan? Jadi jelas, batas jelas. Ada anak di pos hansip nongkrong pakai AO, orang lewat digodain, mabok gitu. Bini kita bilang, Pak, itu Pak, gimana itu? Biarin, bukan urusan kita. Nah itu salah. Berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Usir, jangan mau di sini, gitu ya. Nah selama kita tidak berani melakukan itu, maka kita tidak terima doanya. Doa kita dicuekin sama Allah, ya. Itu syaratnya. Nah yang terakhir syarat supaya diterimanya doa adalah dalam ayat tadi, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya kamu yang berdoa padaku itu tetap fastajibu li, memenuhi perintahku dan beriman padaku. Konstan istiqomah, imannya nggak setengah-setengah. Gitu Pak ya. Nah terakhir informasinya nih, cara Allah mengabulkan doa supaya Bapak ngerti, supaya kita ngerti semua. Ada 3. Allah mengabulkan doa. Setiap doa pasti dikabul, pasti. Ya, janjinya Allah begitu. Tapi dengan 3 cara. 1, imma tu'ajjalalahu da'watuhu. Disegerakan dia dijawab doanya. Ya Allah minta pleng. Tapi yang model begini bisa-bisa juga bukan kita yang terima. Misalnya kita berdoa nih, ya Allah, saya kepengen hidup ini gak kurang, aman tiap bulan. Ya. Nah, yang model begini bisa juga dijawab, yang terima doa kita cucu kita 10 tahun lagi. Jadi jangan buru-buru. Kok gak bener sama Allah nih, Allah apa ya? Masalah mau kupingnya. Enggak gitu. Enggak bisa kita bilang begitu. Tapi
Doa itu dibilang sama Rasulullah langsung dijawab, mungkin saja kepada kita, pada bini kita, cucu kita, atau keluarga kita yang lainnya. Satu modelnya ya. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Doa itu ditahan sama Allah, dikasihnya di akhirat. Bayangkan kalau Bapak sekarang berdoa agak sedikit mensiasati Allah. Bapak bilang, gue pilih yang kedua aja tuh, yang Allah kasih di akhirat. Tiap hari Bapak berdoa, minta ini, minta itu, benar dikasih di akhirat. Dikasih. Jadi ntar Bapak kaget. Selain dikasih pahala doa, dikasih jawaban dari doa Bapak itu. Misalnya Bapak minta kawin lagi, nggak usah di sini, Allah di sana, dijabah. Dapat berapa istri banyak banget, benar dijabah. Yang penting sabar. Ya, jadi cara yang kedua. Cara ketiga yang terakhir, wa imma ayun sirru fa'anhu minasu'i mislaha. Atau Allah ganti doa itu dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Misalnya Bapak minta dalam 2 bulan ini bisa punya mobil. Allah lebih tahu bahwa Bapak gak butuh mobil, tapi Bapak butuh jantungnya yang bocor itu ditambal oleh Allah. Gak sadar Bapak, Allah kirim malaikat membetulkan jantung Bapak jadi sehat kembali. Jadi diganti dengan sesuatu yang sejenis yang Bapak gak tahu hakikatnya. Tuh cara Allah mengabulkan doa. Nah begitu kira-kira. Jadi pagi ini kita tahu bahwa doa itu wajib, dan berdoalah selagi mampu, karena setiap doa pasti dikabulkan. Cuman dengan syarat-syarat yang telah mesti dipenuhi, yaitu diantaranya doanya jangan tergesa-gesa, jangan mengandung dosa, jangan makan makanan haram, dan tetaplah istiqomah dalam beriman. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau dibuka pertanyaan? Apa mau langsung ke depan? Nggak ngopi, turun pakai sendal pulang. Saya buka. Silakan, Patri. Bapak Rudi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf tadi kan saya agak mendengar bahwa selama doa itu akan dikabulkan selama memenuhi syarat gitu. Ya. Kalau kita berdoa berarti kita harus mengutamakan syarat-syaratnya dulu yang kita penuhi. Iya. Nah kalau kehidupan saya kan kadang lagi benar-benar kadang bengkok-bengkok gitu kan. Iya. Apa kita membenarkan diri dulu tanpa berdoa? Karena berdoa kan percuma kalau kita masih setengah gitu ya, maksudnya masih bengkok-bengkok gitu kan. Apa kita nyusun diri dulu nih baru kita berdoa, atau kita berdoa tapi kita masih kayak gini, masih nggak, kadang-kadang bengkok, kadang lurus, kadang apa gitu kan, namanya gimana ya, kadang ini ya nggak tong kita saya membenahi diri saya dulu baru saya berdoa, atau saya berdoa tapi ini kan masih bengkok-bengkok nih gitu kan. Ya. Itu yang apa yang saya lakukan dulu. Iya, kan syaratnya juga nggak pakai sesuatu yang memberatkan. Di antaranya mungkin memberi jabah yakinnya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting nggak keterlaluan banget itulah. Berdoa dibarengi aja, membetulkan diri dengan berdoa dibarengi pelan-pelan itu, insya Allah. Jadi jangan nunggu orang bener, lama-lama ya begitu, nggak bener-bener, jadi nggak berdoa-doa gitu. Karena doa itu kebutuhan tiap hari sekarang. Kebutuhan tiap hari. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Iya, sebetulnya begini, Allah itu mendengar setiap doa. Cuman Allah juga kan zat yang maha suci. Mesti didekatin dengan sesuatu yang suci itu, berarti kesalahan itu. Rasulullah pernah bilang begini, "Fattaqi dawatal mazlum." Takutlah kamu pada doa orang teraniaya. Doa orang yang teraniaya. Karena antara mereka nggak ada hijab, antara mereka sama Allah tuh nggak ada hijab. Artinya doa orang teraniaya saja, misalnya gini, ada orang miskin, walaupun dia nggak sholat, nggak apa itu, miskin, tapi dihina-hina sama orang, diusir dia apa itu, lalu dia berdoa, ya Allah hidupku begini amat itu diijabah itu mana, gitu. Jadi jangan khawatir, pokoknya yang penting ada niat berdoa tiap hari. Anggap begini deh, saya store buka pada Allah, saya absen sama Allah. Ya Allah saya hadir. Ya Allah saya hadir. Jangan sampai tiap hari itu nggak pernah begitu, nggak pernah jangan boro-boro itu
masuk kamar mandi aja main, buru-buru, beser enggak. Kan depan ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baru masuk bismillah tangan kaki kiri, keluar ghufranaka. Coba deh dilatih doa seperti itu pelan-pelan. Entar doa yang khusus tuh. Habis asar ada zikir sore sambil doa. Habis subuh kayak gini ya, sebelum tidur nih kan bulan Ramadan nih, biasanya kan orang sampai rumah langsung pakai singlet, pakai kolor doang ya. Embat dah sampai lohor ya. Habis lohor biasanya bulan Ramadan bangun tidur ke kamar mandi tuh Pak. Bukan raup, bukan ambil odol. Doayan, kumur ya. Bukan saya ini, bukan pengalaman saya. Ada di orang sono. Gitu Pak Rudi ya. Jadi dibetulkan aja dulu bareng-bareng ya. Yang penting berdoanya sekarang lakukan tiap hari. Apa aja diminta, apa aja. Apalagi kalau kita melihat kekurangan keluarga itu. Ada menantu kita yang kurang begini, ada anak kita begini. Kita minta sama Allah. Ya Allah berikan mereka hidayah, berikan mereka apa. Enggak selalu harta yang kita minta. Keadaan keluarga, situasi kantor, situasi apa kita minta. Yang terbaik dari Allah. Kita ya. Terus satu lagi Ustaz, kan tadi dibilang ini juga Allah tidak mengabulkan tapi dengan cara yang lain gitu. Iya. Tadi jantung dibetulin, pengetahuan. Nah itu berarti kita harus berbaik sangka terus ya, karena kan kita nggak ketahuan, kita minta A ternyata yang dikasih B, tapi kita nggak tahu nih B itu udah dikasih ke kita. Iya. Berarti kita mengharapkan A kan, apa nih kok yang A nggak dikabul-kabulin, kita berdoa sesuatu gitu kan. Iya. Tapi Allah kasih B nih di dalam tubuh kita, kita nggak tahu. Nah itu gimana kita tetap berbaik sangka. Makanya Rasulullah bilang, la yamutunna ahadukum hatta huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai kamu mati sebelum kamu berbaik sangka sama Allah. Orang yang berburuk sangka sama Allah itu banyak Pak. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, manusia mencaci aku. Dia mencaci waktu, padahal aku adalah sang waktu. Maksudnya gini, ini mendung nih. Anjrit, banjir bentar lagi. Nah tuh, itu lagi bentak-bentak Allah itu. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, hujan itu rahmat. Setiap hujan itu rahmat. Kalau udah banjir, yang salah yang bikin got, yang bikin kali itu, yang bikin tanggul itu yang salah udah manusianya semua. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut gara-gara perbuatan tangan manusia, bukan Allah. Banjir bukan Allah, tapi hujan dari Allah. Ya buruk sangkanya orang, ini hujan bikin banjir, kan kurang ajar. Gitu, baru dia. Jadi kita main hakikat nih, bukan sekedar. Berarti belum tidak semua yang kita minta itu dikabulkan, dan berarti yang pengen A berarti harus A. Betul, nggak mesti begitu, karena yang lebih tahu kebutuhan kita sebenarnya Allah. Mudarat manfaatnya Allah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Kita kadang-kadang minta A, tahu-tahu A itu buruk bagi kita, B baik bagi kita. Kita nggak minta yang B itu. Itu ada promosi itu terjadi pada masalah jodoh dan rezeki juga. Jangan menyesali yang udah kamu dapat gitu. Coba kemarin gue pilih dia, nikah sama dia. Anak gue cakep-cakep kali. Ngaca kita ini nilai bukan milik kita. Kan gitu. Ya. Jadi berbaik sangka sama Allah. Gitu. Ya Pak Tri. Terima kasih. Bagaimana kaitan antara doa dengan syukur? Oh, ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di ayat yang lain adalah catatan orang yang bersyukur itu akan ditambah. Iya, iya. Kita ini narasinya harus seperti apa supaya tidak bertabrakan antara rasa syukur dengan doa. Ya. Contohnya misalnya, ya Allah sehatkan saya. Padahal kita udah sehat nih ya. Ya. Itu narasinya harus seperti apa gitu. Oh ya. Kita mestinya kan bersyukur dulu nih kita sehat, ya, gitu, ya. bahwa kita sehat. Gitu. Apa perlu kita minta sehat lagi? Padahal kita sudah sehat. Gitu. Itu seperti apa harusnya? Nah itu perkataan kita udah sehat, itu perkataan kita. Siapa tahu di balik dalam tubuh kita itu banyak yang sakitnya itu. Tapi ini intinya syukur itu doa. Syukur itu doa, karena syukur itu sebenarnya pengakuan.
Makanya diazankan, diumumkan, wa in ta'azzana, diazankan, rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lihat, Allah telah mengumumkan, Allah ta'adzan, siapa yang kamu bersyukur, langsung aku tambah. Jadi diijabah itu bersyukur. Nah bersyukur itu nggak selalu bilang tapi gini ya, unsur syukur itu ada 6. 1, syukur itu memuji Allah. Kedua, mengakui nikmatnya itu dari Allah. Karena ada orang yang terima nikmat dari Allah nggak ngakuin. Wih, gile rumah lu sekarang begini, mobil banyak ini. Dia bilang, capek gue 20 tahun, pergi pagi, pulang sore. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ini hasilnya, lu jangan males. Nah udah itu nggak ngakuin. Dua. Yang ketiga, menggunakan syukur itu untuk taat, menggunakan nikmat itu untuk taat. Karena ada orang yang udah dapat nikmat dari Allah, dia udah bersyukur, tapi dipakai maksiat, nyumbang judi, main perempuan atau apa gitu. Itu hilang, itu kufur nikmat. Yang keempat, menggunakan nikmat untuk taat. Pokoknya ada 6 deh, ada 6 unsur syukur itu. Jadi syukur itu seperti doa bilhal, menyeru Allah dengan kelakuan kita. Kita akui Allah, kita akui Allah. Nah itu langsung Allah beri malah. Allah beri, Allah tambah, la azidannakum, Allah tambah nikmatnya. Gitu loh Pak Tri. Jadi syukur aja terus, nggak bertabrakan kok. Syukur itu bagian dari doa kita. Jadi menyeru Allah, tapi tidak dengan lisan, langsung dengan perbuatan. Jadi menggunakan syukur untuk taat, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Gitu. Ya. Ada lagi Pak yang lain Pak? Sudah, Pak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan tadi menyanjung kan, Menyanjung. Iya. Ada seseorang itu kan saking terima kasihnya mungkin kepada seseorang itu kan. Iya. Kalau tidak ada kamu atau Nah iya. mungkin saya akan celaka atau. Iya. Nah kalau yang begitu itu seandainya ada seorang tidak mengucapkan begitu, kita harus berbuat apa kira-kira gitu? Ya begini. Jadi pada intinya kalau ada orang pengen menghargai orang lain, cukup dengan syukur tadi. Nah unsur yang keempat ini kita diwajibkan orang bersyukur itu berterima kasih pada manusia. Karena ada kaidah lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Jadi siapa yang nggak bersyukur pada manusia sama dengan nggak bersyukur pada Allah. Terima kasih aja. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Semoga Allah membalas Bapak. Jangan diangkat-angkat. Makasih Pak. Kalau Bapak nggak ada, ampun Pak. Ini kebakaran di pasar Bapak. Aduh Bapak oleh algo dipunang naik. Nah itu kata Rasulullah, orang kayak begini ini yang nyanjung ini lempar pasir ke mukanya. Iya. Seharusnya berterima kasih kepada Allah, iya. Bukan kepada seseorang. Betul. Kecuali sanjungan itu boleh Bapak sampaikan pada istri dalam kaitan rumah tangga untuk menyenangkan hati dia. Ya kadang-kadang kita nggak punya modal duit, modalnya ini aja rayuan gitu. Kamu tuh yang paling cantik deh, nggak ada kalinya. Waduh lu gembrot ya kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita ini boleh nyanjung istri boleh. Gitu. Tapi kalau nyanjung orang lain, kemungkinan kita tuh termasuk orang yang gulu. Gulu tuh orang yang memuja orang lain itu. Iya. Nah itu nggak boleh. Gitu. Karena suka ada yang begitu. Iya. Iya. Berterima kasih aja. Itu orang dalam bahasa Betawi carmuk Pak. Kalau kita nyanjung itu nyari muka itu supaya apa nggak tahu gitu. Iya. Gitu Pak. Ya, Saya kira cukup ya. Apa lagi? Cukup ya. Mari kita sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.